Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah melihat dokumentasi regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP yang akan dilakukan oleh surveyor. Kemudian D, dokumen bukti implementasi yang akan dilihat juga oleh surveyor. Lalu observasi, surveyor akan berkeliling untuk melihat apakah yang terjadi di klinik itu sesuai dengan regulasi maupun sesuai dengan yang ada dalam dokumentasi. Kemudian pada saat melakukan observasi itu juga sekaligus melakukan wawancara kepada sobat sehat maupun kepada pasien. Dan yang terakhir adalah simulasi diminta dilakukan oleh sobat sehat terhadap SOP-SOP yang sudah ditulis. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat itu sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-284 yang akan membahas konsep standar pelayanan promotif dan preventif. Seperti diketahui bahwa mulai video 279 sobat sehat itu sudah bisa melihat pembahasan tentang bab 3, yaitu penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP dari standar akreditasi klinik. Penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP ini terdiri dari 14 standar, yaitu hak pasien dan keluarga, kemudian klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan penerimaan pasien klinik, pengkajian pasien, rencana asuhan dan pelaksanaan, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, pelayanan anestesi dan bedah, pemulangan dan tindak lanjut perawatan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan rekam medis, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi diagnostik, pelayanan kefarmasian. Kita akan bahas satu persatu. Dan di video 284 ini kita akan membahas pelayanan promotif dan preventif yang merupakan standar ke-6 dari bab 3. Standar PKP 6 yaitu pelayanan promotif dan preventif. Klinik menyediakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Penyelenggaraan pelayanan promotif dan preventif di klinik sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat serta mendukung program prioritas nasional. Maka dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas pokok pikiran. Klinik menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif sesuai dengan kebutuhan pasien dan masyarakat serta mendukung program prioritas nasional seperti pemberian edukasi baik secara langsung ataupun menggunakan media komunikasi seperti banner, leaflet, dan multimedia. Kegiatan promotif dan preventif dilakukan pemantauan secara berkesinambungan. Adapun elemen penilaian, pertama ada pelayanan promotif dan preventif yang dilakukan secara berkala. Ini dilihat dokumentasi dan sobat sehat akan diwawancarai. Kemudian ada bukti pelaksanaan dan laporan pelaksanaan program promotif dan preventif. Ini akan dilihat adalah dokumentasinya. Nah, apa saja program prioritas nasional? Sobat sehat di klinik juga perlu memahami ini. Berdasarkan arah kebijakan RBCMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun program prioritas nasional itu ada 5. Nah, sobat sehat perlu memahami ini juga ya.
meliputi pertama, pencegahan dan penurunan stunting. Kedua, penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Kemudian yang ketiga, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Keempat, program penanggulangan tuberkulosis. Dan yang kelima, pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Dari 5 program prioritas nasional, sudah ada video tentang program penanggulangan tuberkulosis, yaitu video 170 sampai dengan video 190 di kanal YouTube Dr. Sofi. Sobat sehat, tunggu ya pembahasan 4 program prioritas nasional lainnya di kanal YouTube Dr. Sofi. Selain 5 program prioritas nasional tersebut, klinik juga perlu menyediakan media promotif dan preventif sesuai kebutuhan pasien klinik, minimal terkait dengan 10 penyakit terbanyak. Jadi, sobat sehat perlu menghitung 10 penyakit terbanyak dalam satu periode tahun tertentu untuk bisa menyiapkan media-media promotif dan preventif sesuai dengan kebutuhan pasien klinik. Selanjutnya, sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada PPRI nomor 5 tahun 2021, kemudian Permenkes RI nomor 14 tahun 2021, Undang-Undang RI 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Permenkes RI 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medis, Kemenkes RI nomor 514 tahun 2015 tentang PPK bagi dokter di FKTP, Kemenkes RI nomor 62 tahun 2015 tentang PPK bagi dokter gigi. Kemudian infografis adaptasi kebiasaan baru di puskesmas maupun di klinik. Selain itu juga sobat sehat perlu melihat juga peraturan-peraturan perundangan terkait pasien TB, terkait stunting, terkait penurunan angka kesehatan ibu dan angka kesehatan bayi, kemudian tentang penyakit tidak menular. Demikianlah sobat sehat, di video 284 ini kita telah membahas pelayanan promotif dan preventif. Standar ke-6 dari bab 3, penyelenggaraan kesehatan perorangan di klinik. Sobat sehat, kita akan bertemu di video 285 untuk membahas pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Standar ke-7 dari bab 3, penyelenggaraan pelayanan perorangan atau PKP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.